Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Ansira Medani, NIM 1032430, Hukum Tata Negara A. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi kisus dan diat serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Jarimah kisus dan diat, kedua istilah ini sering muncul saat kita ngomongin tentang pembunuhan dan penganiayaan dalam perspektif hukum pidana Islam. Kisos sendiri adalah hukuman balasan yang setimpal. Misalnya jika seseorang membunuh dengan sengaja, maka dia juga bisa dihukum mati jika keluarga korban menghendaki. Namun di dalam Islam sendiri tidak cuma dikasih satu pilihan, karena ada juga yang namanya diat. Diat adalah ganti rugi berupa harta yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban. Ini biasanya berlaku jika pembunuhan tidak sengaja atau keluarga korban memilih untuk memaafkan. Jadi Islam itu fleksibel, ada keadilan namun juga ada ruang untuk damai. Nah, dalam Islam sendiri pembunuhan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yaitu ada niat membunuh dan menggunakan alat yang digunakan juga mematikan. Yang kedua yaitu pembunuhan semi sengaja, yaitu ada niat menyakiti namun bukan untuk membunuh, tapi ternyata korban meninggal. Dan yang terakhir itu pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja ini seperti salah sasaran. Nah, setiap jenis mempunyai hukuman berbeda. Pembunuhan sengaja bisa kena kisos, sedangkan 2 lainnya dikenai diat dan kafarat, seperti puasa 2 bulan berturut-turut. Yang keren dari hukum Islam adalah semuanya kembali ke keadilan dan kemanusiaan. Keluarga korban diberi pilihan akan balas dengan kisos atau maafkan dan ambil diat. Dan jika mereka memaafkan, itu dinilai sebagai perbuatan mulia di sisi Allah. Jadi tidak cuma hukum, namun juga ibadah. Penerapan kisos dan diat punya banyak hikmah. Selain hukuman, sistem ini bisa mencegah kejahatan, memberi rasa adil untuk korban, dan mendorong perdamaian di masyarakat. Bahkan prinsip ini sangat dekat dengan konsep modern yang kita kenal sebagai keadilan restoratif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum pidana Islam melalui kisos dan diat tidak hanya soal menghukum pelaku, namun juga menjaga kehidupan dan kedamaian sosial. Islam mengajarkan kita untuk adil, namun tetap memberi ruang untuk kasih sayang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam itu artinya pembaruan, tapi bukan sembarang pembaruan. Reformasi ini maksudnya menyegarkan kembali ajaran Islam supaya bisa nyambung dengan kondisi zaman sekarang, namun tetap menjaga ruh syariat. Dalam hukum pidana Islam, reformasi ini sangat penting. Soalnya banyak konsep klasik yang jika diterapkan langsung tanpa penyesuaian bisa dianggap kaku atau terlalu keras. Disinilah ijtihad, yaitu usaha para ulama untuk menafsirkan hukum, berperan penting. Positifikasi hukum Islam sendiri adalah proses pengangkatan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum negara. Jadi, hukum Islam yang tadinya cuma jadi pedoman moral atau agama, sekarang punya kekuatan hukum positif yang bisa ditegakkan di pengadilan.
Contoh nyatanya adalah kompilasi hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh. Dalam Islam sendiri, konsep reformasi itu udah ada sejak dulu. Bahkan dalam Al-Quran dan hadis pun ada spirit pembaruan. Ada 3 istilah penting, yaitu yang pertama tasydid, artinya pemurnian kembali ke ajaran Islam yang asli. Yang kedua yaitu tahyir, artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga itu islah, artinya perbaikan terhadap hal-hal yang rusak, termasuk dalam sistem hukum. 3 konsep ini jadi dasar penting untuk melakukan pembaruan hukum Islam tanpa keluar dari prinsip-prinsip utama syariat. Reformasi hukum Islam di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa proses penting yang dilakukan. Pertama, menyesuaikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam agar cocok dengan masyarakat modern yang multikultural. Contohnya di dalam kasus kisos hukuman balasan itu bisa diganti dengan pemaafan atau diat sesuai konteks keadilan masa kini. Nah, yang kedua itu melakukan positifikasi hukum, yaitu memasukkan hukum Islam ke dalam aturan negara. Salah satu contohnya itu hukum pidana Islam yang diterapkan di Aceh lewat Qanun Jinayat. Dan yang ketiga itu memperkuat peradilan agama. Caranya adalah dengan memperluas kewenangan dan memperbaiki profesionalitas. Memperbaiki profesionalitas hakim. Sekarang peradilan agama kan tidak cuma urus nikah dan waris, namun juga ekonomi syariat, zakat, wakaf, dan lainnya. Perubahan besar juga terjadi lewat revisi undang-undang, contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan revisi ini, pengadilan agama jadi punya kekuatan lebih besar dalam menyelesaikan perkara yang berlandaskan hukum Islam. Lalu ada juga kompilasi hukum Islam. Ini adalah pedoman hukum Islam resmi di Indonesia yang dipakai di pengadilan agama. Isinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum perkawinan, berisi ngatur soal nikah, cerai, hak, dan kewajiban suami istri. Yang kedua itu hukum kewarisan, menjelaskan siapa saja yang mendapatkan berhak waris dan bagaimana pembagiannya. Yang ketiga itu hukum perwakafan, membahas soal wakaf secara hukum. Meskipun KH ini banyak mengadopsi aturan sebelumnya, kehadirannya itu sangat penting sebagai bentuk nyata positifikasi hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.